Salam, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, kembali jumpa lagi dengan saya, Suendra J. Jalimun. Kali ini kita akan membahas tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tapi sebelum kita bahas, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana Engkau sudah pimpin pergerakan kami hingga saat ini. Hari ini kami akan menyambut kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, berikanlah pengertian kepada kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga tutur kata hamba-Mu dapat memberkati kami semua. Berkati jemaat-Mu Tuhan, dan seberapa orang yang melihat tayangan ini, biarlah mereka boleh memahami dan mereka boleh menerima berkat dari surga karena pemberitaan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan kembali mendengar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus terangkat ke surga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanggal 13 Mei 2021 bertepatan juga dengan Hari Idul Fitri, yaitu peristiwa tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus diperingati. Untuk itu kita harus memahami mengapa Yesus harus naik ke surga. Banyak orang yang tidak memahami dan tidak mengerti maksud dan tujuan Yesus pergi ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bahas, ya, tadi sudah kita baca, dikatakan bahwa bangsa Israel, orang-orang banyak bertanya, kapan Yesus memulihkan bangsa ini? Karena terus terang mereka ingin supaya bangsa Israel waktu itu yang di bawah jajahan tentara Romawi atau kerajaan Romawi, mereka berharap bahwa ada pemimpin yang membebaskan bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi Yesus sendiri bukanlah raja yang nanti membebaskan bangsa Israel
dari tekanan kerajaan bangsa Romawi. Karena kedatangan Yesus bukanlah dengan maksud yang demikian, tetapi dia adalah untuk menebus dosa umat manusia seluruh dunia. Oleh sebab itu, Yesus berkata di ayat yang ke-6 dan ke-7, kita akan baca saja. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi mereka berpikir bahwa Tuhan itu akan memulihkan kerajaan bangsa Israel. Makanya Yesus berkata, ya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Karena terus terang, pembentukan kerajaan Israel yang Tuhan maksud adalah bukan pemulihan kerajaan Israel yang ada. Walaupun itu kenyataannya ada, yaitu bangsa Israel merdeka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi bukan itu. Yesus di sini ingin membentuk satu umat pilihannya sendiri, kerajaannya sendiri. Dia ingin dipenuhi oleh umat-umat pilihannya, yaitu Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke dalam surga ini membuktikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa Yesus benar-benar bangkit untuk membuktikan bahwa dia tidak kalah oleh maut. Sehingga orang-orang boleh percaya, atau kita semua boleh percaya, karena apa yang terjadi pada Yesus Kristus itu sendiri sebenarnya sebelumnya sudah dikatakannya di dalam kitab-kitab yang lain. Nanti kita akan bahas. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke dalam surga bukanlah peristiwa kebetulan atau peristiwa cerita yang direkayasa, tetapi adalah cerita yang sebenarnya dengan beberapa maksud dan tujuan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan orang-orang yang berkumpul di sana tidak perlu tahu kapan masa dan waktunya Tuhan memulihkan bangsa ini. Yang dimaksud adalah bukan hanya bangsa Israel secara lahiriah, tetapi juga adalah bangsa Israel secara rohani, yaitu pembentukan kerajaan surga, sehingga setiap orang-orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kita tahu bahwa kita semua ingin masuk ke dalam kerajaan surga, maka dia harus pergi ke surga. Kenapa Yesus kembali ke surga? Karena memang dia datang dari surga. Tidak ada seorang pun yang pernah datang ke dalam dunia ini selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus, yang datang dalam wujud manusia untuk memahami dalam keadaan manusia apa sebenarnya yang manusia lakukan dan apa sebenarnya yang manusia butuhkan. Dengan menjadi manusia, Tuhan tahu persis bahwa manusia perlu diberi petunjuk yang benar, jalan yang benar,
Sebab manusia banyak berusaha untuk memperoleh keselamatan dengan melakukan Taurat, dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Alkitab mengatakan hukum Taurat ada 10. Tapi kalau satu dilanggar, maka yang lain pun dianggap tidak terselesaikan atau tidak digenapi atau dianggap gagal. Artinya setiap orang yang melakukan hukum Taurat harus semuanya dia mampu melakukannya. Ternyata Yesus selama dalam dunia ini menyelami bahwa manusia tidak ada satupun yang dapat dibenarkan oleh Taurat. Mengapa demikian? Karena manusia selalu melanggar hukum Taurat dengan caranya tersendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan banyak orang yang berusaha juga untuk masuk dalam kerajaan surga. Tidak mungkin orang bisa masuk dalam kerajaan surga, karena manusia tidak tahu surga ada di mana. Makanya Yesus yang datang dari surga menunjukkan jalan ke surga. Dan dia pergi kembali ke dalam surga dengan maksud dan tujuan yang akan saya uraikan pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah Yohanes pasal 14 ayat 12. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini sudah menjelaskan bahwa Yesus memang akan pergi ke dalam kerajaan surga. Dia akan pergi ke Bapa, artinya ke dalam kerajaan surga. Dan dia juga berpesan kepada murid-muridnya bahwa nanti muridnya lah yang akan menggantikan, ya. Karena di sini barang siapa yang percaya kepadaku, jadi percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Artinya kita menjadi generasi penerus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bahkan dikatakan pekerjaan yang lebih besar. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Apa yang Yesus lakukan, kita sudah tahu. Yesus menyembuhkan orang sakit, orang timpang, kusta, buta, bahkan membangkitkan orang mati. Tetapi murid-murid juga setelah Yesus naik ke surga, mereka pun melakukan hal yang sama. Bahkan hal-hal yang dahsyat terjadi pada murid-murid. Yesus sendiri bayangannya tidak menyembuhkan orang sakit, tetapi bayangan Petrus menyembuhkan orang sakit. Jadi perkara-perkara dahsyat bisa terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, termasuk Bapak Ibu dan juga saya. Oleh sebab itu percayalah kepada Dia dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus pergi ke rumah Bapa. Itu yang pertama sebagai tanda. Karena memang apa? Dia berasal dari sana, dari rumahnya di surga. Maka dia juga pergi ke surga. Itu yang pertama. Jadi sehingga orang mengerti bahwa dia bukan pergi kemana-mana, bukan hijrah ke suatu tempat atau pindah ke suatu tempat, tapi dia pergi ke dalam kerajaan surga. Yang kedua, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 17, demikian firman Tuhan,
Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, merupakan keuntungan besar bagi orang-orang yang percaya pada saat Yesus kembali ke dalam kerajaan surga. Dikatakan di sini lebih berguna jika aku pergi. Kenapa? Karena kalau Yesus ada di dalam dunia ini dan dia tidak pergi ke dalam kerajaan surga, maka roh penghibur, roh penolong, yaitu Roh Kudus, tidak akan dicurahkan, tidak akan diberikan. Jadi inilah yang dikatakan Tuhan, bahwa nanti akan datang penolong yang lain. Penolong yang lain ini bukan nabi lain, bukan orang lain. Seperti mungkin ada orang-orang yang menafsirkannya demikian. Tetapi dia adalah Roh Kudus yang akan dicurahkan dan sudah dicurahkan di loteng Yerusalem, dan sampai sekarang tetap dicurahkan untuk orang-orang yang percaya. Jadi kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka roh penolong itu adalah bagian untuk kita. Roh penolong itu katanya, yang berarti roh itu akan memberikan pertolongan kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak sanggup melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan tanpa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mengerti kebenaran. Firman Tuhan di ayat yang lain dikatakan, Roh itu akan menuntun kamu kepada segala kebenaran. Jadi Roh Kuduslah yang akan menjelaskan tentang kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab ini. Maka bergunalah jika Yesus pergi ke dalam surga, kembali ke rumah Bapanya, dan dia memberikan Roh Kudusnya buat kita, supaya kita bisa meneruskan pekerjaan-pekerjaannya, yaitu memberitakan keselamatan yang terdapat dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga banyak orang boleh diselamatkan, banyak orang boleh disembuhkan, banyak orang boleh dipulihkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjut. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat pertama, saya akan bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bergunalah bagi Yesus untuk pergi ke dalam sorga. Bukan hanya dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita, tetapi dia juga menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Supaya apa? Supaya apabila kita mati, maka kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Di dalam kerajaan surga itu kekal adanya. Di dalam kerajaan surga tidak ada air mata. Di dalam kerajaan surga tidak ada keinginan-keinginan daging, hawa nafsu, seks dan sebagainya. Tetapi di sana yang ada adalah sukacita yang besar, yaitu memuji, memuliakan nama Tuhan. Inilah yang menjadi tujuan setiap orang yang percaya kepada Tuhan.
Dan inilah janji Tuhan, bahwa dia pergi ke dalam surga, naik ke surga, untuk menyediakan tempat bagi saudara dan bagi saya. Oleh sebab itu percaya kepada dia, maka Bapak Ibu akan diselamatkan. Disediakan tempat di sana. Bagi mereka yang masih hidup sampai kedatangan Tuhan, dia juga sama nanti akan diangkat, ya, untuk masuk dalam kerajaan surga pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berguna kalau Yesus itu pergi ke dalam surga. Kalau tidak pergi, maka kita tidak punya tempat dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, berbahagialah, bersukacitalah, karena Yesus pergi ke dalam kerajaan surga. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11 yang tadi, kita akan bacakan. Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus yang pergi ke dalam kerajaan surga sudah dijelaskan oleh malaikat Tuhan yang saat itu menjelaskan kepada bangsa Israel yang melihat, kepada murid-muridnya yang melihat saat itu tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Murid-muridnya dijelaskan bahwa dia yang pergi saat ini, dia akan datang kembali. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang-orang percaya. Pengharapannya tidak palsu. Bukan PHP, pemberi harapan palsu. Tetapi Yesus betul-betul dia akan datang kembali yang kedua kalinya untuk menjemput orang-orang yang percaya. Mengangkat orang-orang yang percaya. Yang hidup saat itu diubahkan. Dan yang sudah mati saat itu dibangkitkan. Jadi tidak ada orang-orang yang mendahului. Yang mati sekarang dia mendahului yang hidup masuk dalam kerajaan surga. Sering kadang-kadang orang suka salah menjelaskan tentang orang yang mati sekarang ini. Bahkan ada yang berkata, dia sudah bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Belum Bapak Ibu. Belum ada yang masuk ke dalam kerajaan surga. Orang-orang yang mati setelah kebangkitan Yesus. Mereka tetap menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi tidak ada yang main dahulu mendahului. Nanti bersama-sama semua orang masuk dalam kerajaan surga. Baik mereka yang sudah mati dibangkitkan, dan mereka yang hidup, mereka juga diubahkan dalam tubuh yang rohani, bukan tubuh jasmani ini. Karena tubuh jasmani ini tidak mewarisi kerajaan surga. Jadi berbahagialah Yesus yang saat ini kita peringati sebagai hari kenaikannya ke surga. Karena dia akan datang sama seperti ini juga. Tadi sudah kita baca. Artinya dia akan datang kembali. Bersiaplah. Jagalah hidupmu. Tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tetap hidup kudus. Hidup layak.
Sehingga manakala Tuhan Yesus datang, kalau kita masih hidup, kita bisa diubahkan. Tetapi kalau kita sudah mati, kita dibangkitkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi makna daripada kenaikan Tuhan kita ke surga sebenarnya sangat luar biasa. Tadi saya sudah uraikan. Semoga kita semua dapat memahaminya. Dan kita dapat mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sore hari ini. Hari ini Tuhan, kami siapkan diri kami untuk kami selalu hidup layak di hadapan-Mu. Ajar kami Tuhan melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya firman-Mu yang dapat menuntun kami kepada segala kebenaran. Karena hanya firman-Mu Tuhan yang dapat mengubah seluruh kehidupan kami. Oleh sebab itu biarlah Tuhan, Kau kuasai kehidupan kami. Engkau penuhi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami alami sendiri Tuhan janji-Mu. Peristiwa di loteng Yerusalem boleh juga terjadi dalam kehidupan kami semua. Pengurapan-Mu Tuhan boleh nyata dalam hidup kami. Sehingga kami juga dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Seperti yang Engkau telah perbuat. Untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bahwa Engkau bukan Allah yang mati. Tapi Engkau Allah yang hidup. Yang benar-benar sudah naik ke dalam kerajaan surga. Utuslah kami. Ajarlah kami Tuhan. Untuk kami menjadi saksi-Mu yang hidup dimanapun kami berada. Kiranya Engkau Tuhan boleh memberkati kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, sebelum kita tutup, mari kita akan berdoa untuk doa berkat. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaannya dari kuasa Roh Kudus. Biarlah optimal dan menyertai kita hari ini sampai Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya. Amin.